Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'da. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua sehat-sehat dan semoga kita semua tetap dalam maunahnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk terus belajar, semangat dan semangat belajar. Selamat belajar. Anak-anak kelas 7 yang saya sayangi, melanjutkan materi minggu yang lalu. Materi seni budaya kali ini adalah kita belajar tentang ragam hias pada bahan kayu. Motif ragam hias pada kayu itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, ragam hias flora, mengambil dari tumbuh-tumbuhan baik dedaunan ataupun pohon. Yang kedua, ragam hias fauna, dari hewan. Yang ketiga, ragam hias geometris, dari pengembangan dari geometris, baik segitiga, segi empat dan lain-lain. Yang keempat adalah ragam hias figuratif. Selanjutnya, teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu itu ada 2 macam. Yang pertama dengan cara mengukir, yang kedua dengan cara melukis. Yang pertama, penerapan ragam hias pada kayu dengan cara mengukir, yakni dilakukan dengan cara mengukir atau menggambar di atas kayu. Mengukir berarti membuat sayatan pada permukaan kayu dengan menggunakan alat pahat, alat-alat khusus untuk mengukir kayu. Lalu, jenis-jenis pahat untuk mengukir pada permukaan kayu itu ada berbagai macam. Di antaranya adalah pahat kuku. Maksudnya adalah pahat kuku ini digunakan untuk mengerjakan bagian yang lengkung. Jadi kalau ingin membuat ukiran yang lengkung menggunakan pahat kuku. Yang kedua, pahat lurus. Pahat jenis ini digunakan untuk mengerjakan bagian yang lurus saja. Yang ketiga, pahat kol. Pahat kol itu digunakan untuk mengerjakan bagian-bagian yang tidak dapat dikerjakan pahat kuku. Itu baru menggunakan pahat kol. Kemudian pahat miring. Jenis pahat ini digunakan untuk membersihkan sudut-sudut atau sela-sela ukiran dan mengukir atau memahat bagian-bagian sudut-sudut yang diperlukan. Anak-anak sekalian, di dalam memahat atau mengukir dibutuhkan alat pemukul yang digunakan untuk mengukir atau menekan pahat tersebut ke media kayu yang akan diukir. Biasanya alat pemukul ini berupa pemukul kayu, namun ada juga yang menggunakan palu dan batu. Sementara itu, bahan untuk mengukir itu berupa kayu yang berupa bentuk batangan atau masih berbentuk papan. Anak-anak sekalian, adapun langkah-langkah untuk mengukir di atas kayu, yang pertama adalah kita harus menyiapkan alat dan bahan-bahan terlebih dahulu, yakni kayu yang akan diukir dan alat-alatnya. Yang kedua, kita memilih bentuk ragam hias untuk objek berkarya. Ragam hias apa yang ingin kita buat. Nah, setelah itu baru yang ketiga, kita melangkah yang ketiga, yakni membuat sketsa gambar ragam hias di atas kayu yang akan kita ukir. Jadi digambar dulu dengan bentuk sketsa. Langkah terakhir baru dimulai mengukir kayu tersebut dengan pahat, dengan bantuan palu, sesuai dengan bentuk sketsa yang kita buat. Selanjutnya, kita belajar tentang penerapan ragam hias pada kayu dengan cara melukis. Pada dasarnya, kayu dapat diberi warna dengan berbagai macam cat.
misalnya cat minyak, cat akrilik dengan menggunakan teknik melukis. Adapun prosedur di dalam melukis pada bahan kayu, yang pertama adalah menyiapkan perlengkapan alat dan bahan. Alat lukis dan bahan atau kayu yang ingin dilukis. Yang kedua, kemudian kita membuat sketsa ragam hias apa yang ingin kita buat. Tentunya di atas kayu tersebut. Yang ketiga, baru kita melukis sesuai dengan ragam hias yang kita buat. Yang keempat, kita memberikan warna pada lukisan tersebut. Nah, yang kelima, langkah terakhir adalah finishing, yakni memberikan cat pelapis pada lukisan yang berada di atas kayu tersebut. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.